Apa itu perilaku kolektif? Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah cara berpikir, berasa, dan bertindak yang berkembang di kalangan sebagian besar masyarakat dan relatif baru. Menurut Bruce J. Cohen tahun 1992, perilaku kolektif adalah jenis perilaku yang relatif tidak tersusun, bersifat spontan, emosional, dan tak terduga. Perilaku ini terjadi apabila cara-cara mengerjakan sesuatu yang telah ditentukan secara tradisional tidak mencukupi lagi. Individu-individu yang terlibat dalam perilaku tanggap terhadap rangsangan tertentu yang mungkin datang dari orang lain atau peristiwa khusus. Faktor penentu perilaku kolektif. Nama saya Wit Fitriani, saya akan menjelaskan tentang faktor penentu perilaku kolektif. Perilaku kolektif dapat terjadi di masyarakat manapun, baik masyarakat yang kompleks maupun masyarakat yang sederhana. Menurut teori Lebon, perilaku kolektif dapat ditentukan oleh 6, diantaranya adalah: yang pertama, situasi sosial. Situasi yang berkaitan dengan ada tidaknya peraturan dalam instansi tertentu. Yang kedua, ketegangan struktur. Adanya perbedaan atau kendala di suatu wilayah akan menyebabkan timbulnya hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya bentrok ketidakpahaman. Yang ketiga, perkembangan dan menyebarnya kepercayaan umum. Contohnya, berkembangnya isu-isu tentang suatu agama atau suatu kelompok yang dapat memengaruhi kelompok. Yang keempat, faktor yang menyebabkan. Faktor-faktor penunjang kecemasan dan kecurigaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kelima, mobilisasi perilaku oleh pemimpin untuk bertindak kolektif dapat terwujud apabila halayak ramai dimobilisasikan atau dikomando oleh pemimpinnya. Dan yang terakhir, berlangsungnya suatu pengendalian sosial merupakan hal penentu yang dapat mencegah atau menunda kelima faktor-faktor di atas. Contohnya, pengendalian polisi dan aparat penegak hukum. Perilaku kerumunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kerumunan, atau menurut Lebon, dalam pengertian sehari-hari, istilah kerumunan berarti sejumlah individu yang karena satu dan lain hal kebetulan berkumpul bersama. Kemudian, menurut Kornblum, kerumunan berarti sejumlah besar orang yang berkumpul bersama dalam jarak dekat. Kemudian, kerumunan menurut Giddens, sekumpulan orang dalam jumlah relatif besar yang langsung berinteraksi satu dengan yang lain di tempat umum. Kemudian, kerumunan menurut Lai, Keller, dan Polun, sekumpulan orang yang berkumpul di sekitar seseorang atau suatu kejadian, sadar akan kehadiran orang lain dan dipengaruhi orang lain. Faktor penentu perilaku kolektif. Kenalkan, nama saya Dila Paradila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya kerumunan. Menurut Lebon, kerumunan adalah kebersamaannya dengan banyak orang lain. Maka individu yang semula dapat mengendalikan nalurinya, kemudian memperoleh kekuatan luar biasa yang mendorong untuk tunduk pada dorongan naluri. Yang kedua, penularan. Dalam suatu perasaan dan tindakan bersifat menular, individu yang telah bertukar oleh perasaan dan tindakan orang lain itu kemudian mampu kepentingan-kepentingan bersama. Contoh, seorang pelajar melempar batu ke bus kota karena pelajar yang ada di sekitarnya melakukan hal serupa, mengorbankan individu atau pribadinya. Yang ketiga, dalam individu mudah percaya atau taat, ia seolah-olah terhipnotis, ia bertindak bertentangan dengan kehendak tanpa sadar. Gerakan sosial. Saya Dini Amelia Tiara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerakan sosial. Menurut Kamus Sosiologi tahun 2010, gerakan sosial adalah suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Sementara itu, gerakan sosial secara teoretis merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan praksara masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat.
Faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial adalah deprivasi ekonomi, yaitu orang yang melibatkan diri dalam gerakan perubahan sosial karena menderita deprivasi atau kehilangan, kekurangan, dan penderitaan. Misalnya kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok. Di samping itu juga ada faktor kenikmatan kemajuan ekonomi atau teori deprivasi relatif. Meskipun tingkat kepuasan meningkat, namun mungkin saja kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi terjadi kesenjangan. Apabila kesenjangan itu semakin melebar melewati batas toleransi seperti krisis ekonomi, maka revolusi akan tercetus. Thank you for watching.